Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah da'ana ila husnil muamalati wat ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sesungguhnya tidak ada yang lebih indah dan lebih utama dari hidup berdampingan secara damai. Damai dalam keluarga, sanak famili, sobat handayatulan. Damai dengan sesama, damai dengan masyarakat seagama, sebangsa, senegara, dan seterusnya. Ada beberapa hal yang seharusnya kita tegakkan dalam menuju kehidupan yang lebih kondusif, penuh dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan keharmonisan. Pertama, wujudut tasamuh, adanya sikap toleransi. Jika sikap toleransi dan saling menghargai sesama kita tumbuh dalam kehidupan ini, niscaya kesejukan pun akan lebih terasa, baik dalam kehidupan berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan seterusnya. Jika seseorang mempunyai sifat mulia seperti ini, ia akan mengerti dan menghargai hak serta kewajibannya dengan baik. Ia tidak hanya berbicara lantang tentang hak asasi, tetapi juga akan mengedepankan kewajiban asasi yang harus ia laksanakan. Ia akan menghargai orang lain tanpa minta dihargai, dan ia pun akan menghormati orang lain tanpa minta dihormati sedikit pun. Karena ia punya satu falsafah, bahwa jika ingin dihargai, hargailah orang lain, dan jika ingin dihormati, hormatilah orang lain lebih dulu. Kalau toh ia tidak pernah berniat sedikit pun untuk ingin dihargai dan dihormati, ia akan tetap menghargai dan menghormati orang lain lebih dulu, berangkat dari hati yang tulus. Apa ruginya menghargai dan menghormati orang lain, ucapnya. Namun sebaliknya, janganlah kita haus dan gila hormat. Jangan pernah kita merasa orang yang paling berilmu, orang yang paling alim, paling berjasa, paling bijaksana, paling berwibawa, paling ini, paling itu, dan paling segalanya. Sehingga akhirnya merasa besar dan menganggap selain dirinya adalah kecil semua. Untuk kemudian merasa orang yang paling dihormati, merasa dihormati oleh masyarakat secara luas. Untuk itu ia merasa harus dihormati. Lebih parah dan lebih celaka lagi, merasa paling mulia, lantas kecewa, marah dan tersinggung apabila orang lain tidak menjunjung atau kurang hormat kepada dirinya. Kalau sudah sedemikian rupa karakter dan mental kita, tanpa disadari kita sudah termasuk orang yang sombong, suatu sikap dan sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan di dalam surah An-Nahl ayat 23. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang takabur, angkuh, sombong, merasa mentang-mentang, dan seterusnya. Jika sifat sombong atau takabur sudah bersarang dan berakar di hati, maka seseorang akan dengan begitu mudahnya dapat merendahkan dan meremehkan orang lain. Ingat dan ketahuilah saudara, bahwa sesungguhnya orang yang mungkin kita anggap rendah dan hina, dia belum tentu rendah dan belum tentu hina sebagaimana yang terbayang di benak kita. Mungkin saja dia justru kesebalikannya. Dia orang baik-baik. Bahkan mungkin saja dia lebih baik dan jauh lebih mulia dari diri kita. Oleh sebab itu, janganlah tergesa-gesa merendahkan dan meremehkan orang lain, dan jangan cepat-cepat merasa besar, merasa hebat, merasa lebih baik,
lebih terhormat dan lebih mulia dari yang lain. Allah ingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Maka mari kita hargai dan kita hormati orang lain, siapapun dia, dari manapun asalnya, apapun sukunya, apapun profesinya, dan bagaimanapun latar belakang kondisi ekonomi, kehidupan, serta sosial budayanya. Nah, saudara, seseorang yang mempunyai sifat dan sikap saling harga menghargai ini takkan pernah mau meremehkan orang lain, apalagi memojokkan dan menjatuhkannya. Ia takkan pernah mau mencari musuh, bahkan justru sebaliknya, ia akan banyak mencari saudara, sahabat, kawan, teman, rekan, atau mitra, dan ia akan tetap selalu memelihara hubungan dengan baik dan apik. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita semuanya agar kita semua selalu memperbaiki hubungan di antara sesama kita, sebagaimana difirmankan di dalam surah Al-Anfal ayat 1. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu, dan taatlah pada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Kedua, al-ijtinabu awil libti'adu an su'iz zanni. Menjauhi sifat su'uzon, menjauhi sifat berburuk sangka kepada orang lain. Su'uzon merupakan sifat yang tidak cakap, bahkan minus. Ia dapat merugikan seseorang, kelompok, bahkan golongan. Jika seseorang mempunyai sifat su'uzon atau berburuk sangka kepada orang lain, terlebih lagi jika sifat tersebut telah membelenggu dan mendera dirinya. Su'uzon telah mendarah daging dalam diri, jiwa, dan pribadinya. Niscaya ia akan selalu memandang orang lain dengan mata penuh curiga. Suka memvonis dengan miring dan negatif terhadap gerak seseorang tanpa pertimbangan akal sehat dan pikiran jernih. Tidak pula didukung oleh fakta yang konkret atas tuduhan dan vonisnya tersebut. Seringkali su'uzon berakhir dengan fitnah yang teramat keji. Sering terjadi lantaran su'uzon, orang baik dituduh buruk, orang lurus dituduh bengkok, orang soleh dicap orang durjana yang bermasalah dengan segerobak masalah, orang alim dituduh maling, pembawa amanat yang amanah dituduh sebagai seorang yang berkhianat, dan seterusnya. Tidak jarang pula terjadi su'uzon dapat menggoyang posisi serta dapat menjatuhkan harkat martabat seseorang, bahkan membangkrutkannya sekaligus dalam waktu yang bersamaan atau beriringan. Namun sebaliknya, jika su'uzon dihindari, maka rasa permusuhan pun akan tersingkir dengan sendirinya. Sikap iri hati dan benci akan menjelma menjadi sikap simpati. Sikap selalu curiga akan berubah menjadi lapang dada. Wajah sinis akan berubah menjadi wajah yang teramat manis. Lahirlah husnuzon, lahirlah sikap berbaik sangka kepada orang lain, dan tumbuhlah sikap untuk memperbaiki dan mempererat silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua agar kita semua menjauhi su'uzon, menjauhi buruk sangka kepada orang lain, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dirimu dari kebanyakan prasangka atau su'uzzan. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain,
dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ketiga, dhabatun nafsi, menahan diri, dapat menahan amarah dan emosi, sanggup meredam dendam, serta mudah memberi maaf buat orang lain yang pernah berbuat salah. Sikap ini begitu bijak dan indah. Kalau manusia, termasuk kita semua, mengikuti sifat yang mulia ini, niscaya kesejukan, keindahan, dan ketenangan yang akan terwujud. Bagaimana tidak? Coba bayangkan. Kecongkakan, kesombongan, dan keangkuhan dibalas dengan kerendahan hati. Amarah dibalas dengan wajah ramah. Tingkah dengki dibalas dengan keluhuran budi. Fitnah dibalas dengan kalam hikmah. Dendam dibalas dengan langkah tenang. Kezoliman dibalas dengan ampunan. Penghinaan dibalas dengan senyuman. Permusuhan dan perseteruan dibalas dengan perdamaian. Alangkah indahnya hidup ini jika sifat yang teramat sangat mulia ini mendapat tempat di hati kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kazama ghaizan wa yaqdiru ala infadihi, mala Allahu qalbahu amnan wa imanan." Barang siapa menahan amarah, walhal ia dapat melaksanakannya. Barang siapa yang dapat menahan amarah, walhal ia mampu untuk melampiaskan amarah dan emosinya, niscaya Allah akan penuhi hatinya dengan ketenangan, kedamaian, dan iman. Keempat, at-tawasi bil haqqi, saling berwasiat atau nasihat menasihati di dalam kebenaran. Nah, saudara, semua manusia punya kesalahan, kekeliruan, kekurangan, kekhilafan, dan kealpaan, besar atau kecil, sengaja atau tidak, termasuk diri kita semua. Agar tidak terus-menerus berada di dalam kekeliruan dan terpersok ke dalam jurang kesesatan. Agar tidak terus-menerus berada di dalam pertikaian, perselisihan, dan perseteruan. Agar tidak terus-menerus berada di dalam bahaya yang paling dalam, maka dibutuhkan satu nasihat, teguran, saran, dan kritik yang bersifat konstruktif tentunya. Namun, tidaklah semua orang dapat menerima semua itu. Bahkan, terkadang seseorang langsung marah dan naik pitam lantaran menerima saran, kritik, nasihat, dan teguran. Karena kritik, saran, nasihat, dan teguran dipahaminya sebagai upaya untuk mempermalukan, memoncokan, dan mendiskreditkan dirinya. Juga semua itu dianggap sebagai upaya untuk merongrong wibawanya serta menjatuhkan harga diri serta kedudukannya. Namun di lain pihak, sangat banyak orang yang amat sangat berterima kasih lantaran menerima saran, kritik, nasihat, dan teguran. Nah, di sini kita semua diminta untuk bersikap sabar di dalam menyampaikan nasihat dan teguran, dan dituntut pula untuk berlapang dada dalam menerima kritik dan saran dari siapapun datangnya, orang besar atau kecil, tua atau muda, kaya atau miskin, orang berpengaruh atau tidak, selama demi kebaikan dan maslahat umat, haruslah kita terima dengan lapang dada dan hati penuh ikhlas. Kalau suatu masyarakat luas, termasuk para pemimpinnya dan para pembesarnya, mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi, mau memimpin, siap dipimpin, mau menegur, siap ditegur, mau mengingatkan, dan siap untuk diingatkan, insya Allah semua akan berada di dalam keberuntungan dan terhindar dari berbagai macam bentuk kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
dan mau saling berwasiat, nasihat menasihati untuk mentaati kebenaran, dan saling berwasiat, nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Saudara, apabila kita semua mau saling menghargai sesama kita, menghindari buruk sangka kepada sesama, dapat menahan diri, dapat mengendalikan amarah dan emosi, serta berjiwa saling memaafkan, untuk kemudian mau saling berwasiat, nasihat menasihati di dalam kebenaran penuh dengan kesabaran. Insya Allah, Allah akan memberikan kepada kita keharmonisan di dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan seterusnya. Allah akan melimpahkan juga kepada kita rahmat karunia-Nya serta barokah dan inayah-Nya. Insya Allah kita semua ini akan menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, saudara, hanya ini sekedar sebuah renungan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.